Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subul salam wa yahduna ila dari salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini yang cukup sejuk kita dapat bersilaturahim dalam acara seminar keagamaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam saya mudah-mudahan tercurahkan kepada kita kepada wajibnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tak lupa kepada kita selaku umatnya. Yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Kepala Jakarta, Forum KPKN Jakarta, para guru tua, dan terutama yang kami hormati orang tua saya, guru saya Pak Kiai Yusron, beserta Pak Hero dari Banten. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berkesempatan hadir mengundang dari PGRI Jakarta. Selanjutnya yang hadir pada acara ini adalah edukasi penyelenggara zakat wakaf. Namun karena beliau ada acara dengan Pak Bupati dan pejabat yang lainnya dalam rangka acara pembukaan Abdul Toleransi yang berlokasi di Desa Cisangkana, sehingga beliau menugaskan kepada saya dan menyampaikan mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya tidak bisa hadir mewakili saya. Saya selaku staf ya taat dan patuh melaksanakan tugas, karena ini adalah merupakan tugas yang saya kebetulan di bidang zakat wakaf. Kalau Pak maaf menyiapkan harus siap dijelaskan kepada saya. Seperti nanti malam, insya Allah saya dijelaskan untuk wakaf di Pondok Gede 3 hari, Rabu, Jumat. Perwakilan dari Ibu, para guru semuanya, saya sangat berbangga sekali bisa hadir bersama para guru semua yang insya Allah sudah mempunyai aset amaliyah ibadah yang terus mengalir, karena 3 komponen amaliyah yang terus mengalir itu sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah punya tiket amal yang tetap mengalir, tidak akan putus berhenti. Dalam hadis tidak makan itu ada doa amaluhu bila ini salatin tidak baru jadi itu semua sudah dimiliki oleh ibu bapak guru semua. Dalam saya sudah bisa dapat mengotorkan alam kubur iluhu dinahadis rasul ini sudah menjadiya nyata wakaf anu melah wa ilmu manfaat serta di alam manfaat ilu putra anu soleh anu boleh. Komponen atau 3 unsur itu sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Infak sedekah tentu sudah terbiasa, apalagi sekarang sudah mau dioptimalkan dengan dibentuknya UPJ kecamatannya. Kemudian ilmu yang bermanfaat sudah barang tentu Bapak dan Ibu semua sudah melaksanakan. Ya, poin yang kedua itu
ilmunya sudah diaplikasikan kepada anak-anak didiknya. Anak yang berbakti atau yang mendoakan itu ada anak wilada, juga ada anak seperti anak murid termasuk juga itu merupakan aset kita dan sudah semua dimiliki oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti telah bisa menjadi wasilah bagi Bapak Ibu semua untuk berada dalam posisi atau berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan amalia yang tadi dijawabkan itu. Bapak dan Ibu, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan karena tadi dimohon dimintanya hanya regulasi dan kebijakan. Kalau regulasi dan kebijakan zakat ya sudah tahu semua Bapak Ibu. Dalam Al-Qur'annya apa, dalam undang-undangnya juga sudah tahu ya. Tinggal optimalisasi aplikasinya. Bapak dan Ibu harus melaksanakan kewajiban menunaikan zakat, harus wajib. Nah, di sini dalam pendistribusian kekayaan, jadi agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat, maka dalam ekonomi Islam memandang penting pendistribusian kekayaan, tetapi tidak membatasi hak individu manusia. Nah, ini instrumen pendistribusiannya dalam Islam adalah dengan sistem zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, berarti ada kalau zakat sumbernya dari zakat itu sudah ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini statusnya adalah atau hukumnya adalah wajib, syaratnya nisab, sifat hartanya langsung dibagi habis ya. Terus penerimaan manfaatnya ada sudah jelas dalam asnaf. Kalau tadi sudah disinggung untuk pemberdayaan atau membantu para guru-guru honorer, itu nanti masuknya ke asnaf mana gitu. Yang penting adalah kita melaksanakan kewajiban, jangan sampai berpikir tadi kurang itu mengaturnya UPJ. Yang penting kita melaksanakan kewajiban. Adapun nanti pendistribusiannya tapi sudah jelas asasnya. Nanti UPJ ya menyalurkannya. Jangan sampai kita berpikir 50.000 kali sampai seperti berpikir seperti itu. Yang penting adalah kita melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, melaksanakan kewajiban membayar menunaikan zakat. Nah itu zakat yang sudah mampu semua, ada syarat dan ketentuannya. Kemudian kalau infak sedekah, syarat dan ketentuan tidak berlaku, maka baik. Kan kalau memang jadi harus ada istilah lorong infak iuran bangsa, jadi harus dipaksakan, nanti akan terbiasa. Jadi harus ada pemaksaan dulu. Dalam Al-Quran juga alhamdulillah. Kemudian yang wakafnya syarat dan ketentuan juga tidak berlaku. Alhamdulillah untuk wakaf Kabupaten Kuningan tahun kemarin sudah mensertifikatkan tanah wakaf sebanyak 92 untuk tahun sekarang 2022 hampir 150 sertifikat. Akan selesai nanti pada diserahkan pada hari H, hari amal bakti. Alhamdulillah. Nah itu mungkin, nah ini
Sudah jelas zakat hukumnya wajib dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 1. Sudah paham semua Bapak Ibu? Jelas hukumnya adalah harus diambil. Dalam Al-Quran juga bunyi ayatnya adalah hud min amwalihim sadaqatan tuqfiruhum wa tujaddihim biha. Ambillah zakat dan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sudah jelas atas manfaatnya ya bagi kita semua yang menunaikan zakat. Ada juga dalam hadisnya, bentengilah dan suburkanlah hartamu dengan zakat. Berarti fungsi zakat di sini adalah membentengi, mensuburkan harta yang kita miliki. Syarat kewajiban syarat kekayaan yang wajib dizakati ini yang pertama adalah kepemilikan penuh, kemudian berkembang, yang ketiganya melebihi batas nisab, yang keempatnya lebih dari kebutuhan rutin, yang kelima tahun atau lebih dari 1 tahun. Sumber kekayaan wajib yang dizakati ada emas dan perak. Nah, ini dibahas kalau kita pikirkan ini hanya sepintas saja. Kemudian zakat perdagangan, nah ini juga ada zakat profesi, zakat investasi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat barang temuan dan hadiah. Jadi bukan hanya pajak, hadiah seperti zakatan. Bapak Ibu dapat hadiah mobil, kebanyakan hanya di pajak seluruh, ya, awal, zakat menteri, baru lewat. Hanya pembahasannya kalau kita bahas karena berbagai sumber fikih yang sebenarnya mengacu pada regulasi ada PMA nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Ada juga Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Itu regulasinya. Apapun regulasinya, yang penting kita menunaikan kewajiban sebagai umat muslim yang punya kewajiban adalah menunaikan zakat. Tidak bisa dibahas ini zakatnya, zakatnya banyak. Mustahik sudah jelas ada 8 asal. Nanti pembagiannya ada di kemudian posisi zakat di Indonesia sungguh luar biasa, banyak sekali. Nah ini yang menjadi kurang optimalnya atau fenomena kurang optimalnya zakat pemahaman zakat hanya dengan kemudian zakat kemudian pemahaman zakat khusus kalangan tertentu saja. Pemahaman infak dan sedekah sudah banyak dan cukup. Penghitungan zakat kebanyakan terlalu rumit, padahal sudah ada aplikasinya gampang. Saya pernah menjadi pengurus zakat profesinya ketika dihitung para dokter, wah aja kok jadi dia dan wawancara itu upami di hetak ternyata luar biasa kalau kita dioptimalkan zakat-zakat seperti itu.
Badnas juga dibentuk dengan Kepres RI nomor 8 tahun 2001. Jadi sudah jelas legalitasnya. Jangan tidak usah dilakukan lagi. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih banyak lebarnya yang lebih paham posisinya di Badnas. Kalau di Kemenang juga langsung mulainya dari UPD itu dari Badnas. Hanya di Kemenang alhamdulillah untuk menjakinya hampir 800 orang dan sudah langsung nyambung pembayarannya ke Badnas. Alhamdulillah. Angkanya sudah lumayan untuk Kementerian Agama dari guru-guru PAI juga termasuk baik PAISD, SMP, SMA juga sudah terpotong jalan posisinya langsung ke Badnas. Alhamdulillah sudah berhasil. Nah, hal seperti itu adalah bukan karena karena adanya kebijakan dari pimpinan, kemudian kesadaran dari para guru, para karyawan, karena kita sodorkan kesediaan. Ya. Jadi kita sodorkan formulir kesediaan potongan gaji langsung. Jadi gajinya sudah dipotong langsung. Itu aja mungkin karena harta dan benda harus tak bersih, kurang dan lebih jangan mengeluh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya cintai, analis zakat wakaf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, Ustaz Aang SHI MH. Yang saya banggakan Pak Pengawas PAI Kecamatan Cigademukar. Yang saya cintai, saya banggakan semua kepala-kepala yang terhimpun dalam MKKS, khusus ketua penyelenggara Grup PGRI Kecamatan Cigademukar. Yang saya cintai dan saya banggakan dan saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, seluruh guru-guru, peserta didik atau tenaga kependidikan pada lingkup PGRI cabang Kecamatan Cigademukar. Bersyukur pagi, siang, menjelang siang ini kita bisa silaturahim. Momentum ini merupakan rangkaian kegiatan PGRI yang melibatkan Badnas. Jadi bukan Badnas yang punya hajat, tetapi PGRI menyelenggarakan kegiatan hari ulang tahun PGRI yang ke-77. Dalam rundown acaranya antara milik unsur Badnas untuk turut serta sosialisasi. Kami sudah 2 kecamatan yang undang, Keramat Mulia dan Cigademukar. Bahkan sebagai penguatan Bapak dan Ibu semua, pertemuan ini walaupun dibungkus dalam bingkai seminar dengan judul optimalisasi dan kontribusi jaga profesi pada lingkup guru cabang PGRI Kecamatan Cigademukar, tapi ini merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat continuity, berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Karena pada akhir tahun 2021 kita telah menggagas pertemuan
dengan PGRI, dan di awal tahun 2022, 9 bulan yang lalu kami telah MOU dengan DPD PGRI untuk membentuk UPJ cabang. Waktu itu jadi dan sudah Pak Bupati, dan Pak Bupati berkenan untuk melatih acara kegiatan itu karena sesinya di samping MOU juga pelantikan pengurus PGRI cabang sebagai UPJ. Kenapa ada UPJ di cabang? Karena pada waktu itu kita terjadi miskomunikasi. Ada perubahan paradigma, ada perubahan nomenklatur, dihilangkannya UPTD. Waktu zaman UPTD relatif lancar, zakat infak sodako dari kalangan guru-guru. Setelah UPTD hilang, berhamburan itu. Ada yang langsung diwadahi melalui Polri, koordinator wilayah. Ada yang belum. Sehingga MOU DPD PGRI dengan Basnas Kabupaten Kuningan merupakan bagian langkah strategis melakukan langkah penguatan agar kita semua, khususnya aparatur sipil negara, berkesadaran diri untuk tetap istiqomah, pengetahuan. Nggak bisa kita mengajak kebaikan yang lainnya apabila tidak diawali dari diri sendiri. Maka yang terpenting pembangunan bangsa Indonesia, pembangunan masyarakat daerah, pembangunan komponen lembaga termasuk guru, pembangunan di keluarga diawali dengan diri sendiri. Ibda binafsi. Paham ya? Saya bicara begini, jangan merasa saya paling pintar, tidak, paling soleh, tapi saya adalah mantan guru. Dan saya juga mantan wakil ketua PGRI Kecamatan Ciukur tahun 90. Saya adalah guru teladan, guru terbaik sampai tingkat Jawa Barat. Jadi kalau saya bicara begini bukan menggurui, sedang membangun semangat optimisme, ya kan? Dalam keadaan guru yang tangguh, dalam keadaan guru yang nyatanya ribu gitu. Waktu itu belum ada sertifikasi. Saya masih bisa tersenyum dan saya masih bisa mentransformasikan keilmuan saya, baik yang bersifat fungsional maupun aspek-aspek yang lainnya. Namun Bapak dan Ibu semua, Basnas adalah lembaga pemerintah. Basnas adalah lembaga pemerintah non struktural. Jadi kami hadir di sini bukan sebagai NGO, bukan sebagai ormas maupun LSM. Kami ingin berkontribusi nyata untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu dalam menunaikan kewajiban umat Islamnya, hak bak zakat. Jadi Bapak dan Ibu bagaimana mentransfer ke anak didik agar menjadi anak yang berkualitas apabila Bapak dan Ibu sendiri belum menyadari itu. Makanya yuk kita bangun kesadaran bersama-sama, pireng geula dan bukan geula, aragap geula. Apa yang saya sampaikan, saya sering menyampaikan di publik, dinas, badan, lembaga, menempatkan diri, memposisikan diri sebagai auditor dunia akhirat. Kenapa auditor dunia akhirat? Mungkin bapak-bapak sebagai kepala sekolah atau di sekolah pernah kedatangan BPKP atau pernah datangan Irwasda. Pernah dengar apa mereka? Di Inspektorat Wilayah Pusat KP Sekolah. Bagaimana kesiapannya? Di rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, syarat, haji. Kenapa rukun Islam ini yang paling banyak itu hanya sholat? Itu pun lamun dekat ayat diri kan? Ya nusuk olahraga badminton, ada nggak? Main olahraga badminton ada nggak? Ada baik. Ambil terus berunding sasek deh. Lu ngaruh, lu apa? Jadi hanya syahadat, hanya sholat, tapi itu juga bagus nggak apa-apa. Tapi akanlah jauh lebih bagus apabila 5 rukun ini terpenuhi. Karena itu rukun Islam. Bapak dan Ibu, umur ini siapa yang tahu? Jangan-jangan hari ini Bapak dan Ibu sakit kemudian nanti malam meninggal.
Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu. Makanya investasi yang terbaik nawaitu membangun kesadaran dari tidak menunaikan untuk siap menunaikan. Karena dunia nabi itu sebenarnya pahala. Siap Bu? Siap karena Allah manusia. Puasa dilaksanakan hanya 1 tahun sekali Ramadan. Itu pun kadang-kadang saya hubungian kan. Iya kan? Bahwa ngomong ya warung cap kaki, ya kan? Guru nanti kata pers, guru dan cap. Ya, Allah yang calon. Terus ke haji, cung yang sudah ke haji. Yang sudah ke haji mana ngajung diri? Tidak kudu ada. Sampai ke haji. Mudah-mudahan saya doakan sadar walafiat serezekinya dia sampai haji. Rukun Islam loh, rukun Islam. Kalau bicara masalah pola, masalah kemampuan, Bapak dan Ibu, Abi tadi katakan, bagaimana kita akan mengajak siswa baik, bagaimana akan membentuk siswa yang berkualitas, apabila kita sendiri tidak membentuk diri kita. Hari ngomongin bab karir rumah, Abi kan mantan guru Ibu, guru MI, guru gaji 44.000 sebulan. Belah, ya kan? Jadi setelah kita evaluasi Bu, pola kehidupan kita ini lebih banyak mengedepankan gaya hidup ketimbang pola hidup. Jujur, so lebih mengedepankan gaya hidup ketimbang pola hidup. Oke, jadi Bapak dan Ibu yang belum ke haji istighfar sekarang, yang mau pinjam uang ke Bank Mangga karena Ibu sudah menjamin hidupnya di pegawai dapat gaji, kemudian daftar ke haji 25 juta, insya Allah berangkat entah 15 tahun entah 20 tahun. Pak Abi mau tak ke surga karena sudah memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik bukan berarti datang secara fisik ke tanah suci, karena dunia yang bayar kapan itu Anda sudah labbaik Allahumma labbaik. Pak, Islam itu indah, ya'lu wa la yu'la, tinggi. Yang merusak Islam itu kita semua. Islam itu bagus, sangat tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Tapi kita yang menyulitkan. Ya, kemudian masalah zakat. Zakat yang paling pokok ini, kami harus 15 menit berbeda. 20 pembukaan. Zakat, tadi sudah disampaikan. Kami adalah lembaga pemerintah non struktural. Kami dibentuk negara untuk memfasilitasi potensi yang timbul dan berkembang dalam proses pelaksanaan hidup dan kehidupan umat Islam. Bapak dan Ibu, negara kita adalah negara Pancasila, ya kan? Dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 bunyi apa? Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. 29 ayat 2-nya, negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan keyakinan. Nah, negara memfasilitasi umat Islam, umat agama yang lain untuk menunaikan kewajibannya sebagai hak yang tidak bisa ditawar. Sebagai warga negara kita punya hak dan kewajiban. Hak yang paling tinggi hak hidup. Yang kedua hak untuk mendapatkan pelayanan. Yang ketiga hak beragama. Jadi agama bukan intervensi negara. Agama bukan pemberian negara. Agama adalah dari daya. Negara karena tujuan negara ada 4: melindungi segala bangsa Indonesia, ya kan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan politik bebas akhirat. Negara memfasilitasi orang Islam yang mau haji ada undang-undang haji, yang mau nikah ada undang-undang nomor 174 tentang nikah, yang mau zakat ada undang-undang 23 2011. Jadi kami ditugasi negara untuk memfasilitasi bapak dan ibu menunaikan kewajiban zakatnya kepada Bappenas untuk selanjutnya diberikan kepada kepentingan umum. Nah, jadi zakat profesi adalah bagian daripada zakat mal. Tadi diterangkan kebahagiaan, zakat mal itu banyak rupanya. Jadi bapak kalau mau menunaikan kewajiban zakatnya, dari mulai sekarang bikin pola hidup yang baik, jangan gaya hidup, ya kan? Sudah haji belum, sudah zakat belum, insya Allah orang yang berzakat, orang yang berinfak itu akan berpulang lagi kepada kita menjadi orang yang berkah. Jadi intinya saya ngomong kita tadi setengah jam panjang itu bagaimana mewujudkan sebagai pribadi yang berkah dengan menggunakan manajemen barokah.
Zakat profesi ini sudah disepakati oleh jumhur ulama. Ada fatwa ulama nomor 3 tahun 2006. Zakat profesi adalah zakat penghasilan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu ya, min thayyibatin ma kasabtum. Hei orang-orang yang beriman, ya kan? Segera sedekah, zakatkan itu. Apapun yang kau dapatkan dari pekerjaan yang baik. Jadi guru baik atau tidak? Kesehatannya baik tidak? Itu perintah Gusti Allah. Tunaikan kewajibannya. Jadi lamun bayar zakat bukan dipotong. Zakat itu adalah mensucikan, meningkatkan. Kut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, mensucikan. Waktu jakim meningkatkan. Jadi mensucikan, membersihkan dan meningkatkan. Jadi lamun jama merit 1 juta atau merit 1.000, abdi gak dosa, kita punya 100.000, diberikan 1.000 nominal secara matematik berarti uang kita tinggal seberapa? 99.000 dari 100.000. Tapi dalam konteks ibadah, dalam konteks agama Islam, uang yang 100.000 diberikan 1.000 bukan tinggal 99.000 tapi menjadi 9.999.000. Contohnya aku, tos itu malah saya tidak pernah bisnis kok. Saya tidak bisa. Nah, jadi bapak dan ibu lamun yang menjadi guru yang berkah, sok ya ayeuna tunaikan kewajiban menunaikan zakat. Dalam hal zakat masih keder gitu, nah. Ya ini ningali catatan itu punya di Cigana Mekar itu berarti ranking ke-27. Sebulan dari kecamatan Cigana Mekar terhimpun dana zakat infaknya 1.050.000. 1 bulan. Kalau 11 bulan berarti 11 juta. Kedana Cilebak baiknya anu pendudukna sagede, guruna sagede, Cilebak. Itu Cilebak kayaknya tos lebet 25 juta. Ada Cigana Mekar, udah karasep garis, kalinter, kripis, vokalis, 11 juta. Apalah kan? Jadi wayangnya ditingkatkan ibu. Nah, itu dalam optimalisasi zakatnya ditingkatkan lah. Tapi minta kalau di sini Pak Guru jumlah pengurus PGRI yang PNS berapa orang? Ada 200. 150 PNS. Mungkin sisanya P3K dengan GBE dengan apa? PNL. Oh iya. Taruhlah kalau PNS 100 orang saja di lingkup Cigana Mekar, 1 orang 100.000 berarti sudah 10 juta. Ya, Pero. Sebulan, setahun berarti 120 juta. 120 juta itu bangga dikelola oleh PGRI cabang itu 40%. Ya kan? Jadi kalau kemarin panitia ada yang sedikit ngotot ke Banyumas, Abdi dimaklumi. Itu kudu ngamuk Abdi. Karena ketika hanya Nabi dakwah Katolik di Babaikan Batu, dilempari, dipanah, diciuhan, sampai gigi geramnya patah, berdarah, kanjeng Nabi itu ngamuk. Pada malaikat, ya Muhammad, tolong angkat tangan. Mau apa kan? Mau dibakar, mau ditenggelamkan, dihibur ke bangsa Taif ini. Kanjeng Nabi langsung angkat tangan, Allahumma titoni fa innahu la ya'lamu. Ya Allah hampura, kita terkenal Nabi. Punten adu madu mereka cek Rasul. Makanya ini surah Malik Badas ketika Cigana Mekar pemasukan seperti kemudian ada kegiatan kemarin ada protes pada diberikan 1 juta 200 ya ada protes apa yang nampak enggak belum boleh kita marah karena apa memerlukan proses. Jangan-jangan setelah habis silaturahim berbagi ilmu dengan bapak dan ibu semua ada syarat peus, ada kesadaran diri sendiri untuk dapat menunaikan kewajibannya sebagai pribadi muslim. Ingat, rukun Islam ada 5, di antaranya adalah zakat. Zakat sudah ditunaikan. Dalam hal bapak dan ibu belum menentukan zakatnya, maka kami memberikan alternatif, ya kan? Infak seorang minimal 100.000. Kalau PNS dan 150.000 dengan meningkatkan itu 150.000. 150 kali 1 bulan berarti 15 juta. 1 tahun sudah 100 sekian juta. Silahkan dikelola di sini. Terus
Atau tanyakan hukum dah, karena hukum saya kira nama sudah baru Google, sudah punya Android ya, langsung klik bisa semua kan. Ya kita akan poin-poin saja, karena kita sudah 40 menit nih, sudah agak lama saya bicara, 40 menit kurang 2. Ini kebetulan ada jam ini, belum ada jam 40 menit. Jadi akhirnya kontribusinya sekarang, tadi optimalisasi. Jadi optimalisasi penting terbangun dulu kesadarannya ini, ya kan? Yang kedua kesiapannya, ya kan? Kesiapannya untuk menunaikan kewajiban sebagai pribadi muslim. Sekarang kontribusinya, duit Jakarta jangan mana tak? Ulah sama duit Jakarta jadi jaket ya, ya kan? Bapak dan Ibu, di awal saya sampaikan, saya adalah lembaga pemerintah non struktural. Jadi abdi pribadi untuk digaji dari uang infak zakat semua dari Bapak dan Ibu. Abdi dibayar oleh APBD. Kontribusi yang Pak, abdi sudah menyampaikan di Keramat Kuliah, ada 4 komponen apabila Bapak dan Ibu semua menunaikan kewajiban zakat dan infak. Ketua PJT siapa di sini Pak? Bapak, nanti hubungan yang PRO nanti jelaskan setelah selesai dari Pak Ngopi, jelaskan tata caranya. Formatnya sudah siapkan, belangkonya sudah siapkan, kini punya regulasi. Jadi prinsip yang dibahas dipakai itu aman regulasi, aman syar'i, aman NKRI. Ada 3 aman kan? Aman regulasi, kita bentuk oleh undang-undang. Undang-undang 23 2011, PP 14 tahun 2014, Kepres nomor 8, ya kan 2012, kemudian ada Perbanas, ada instruksi bupati. Jadi Bapak dan Ibu, kepala sekolah itu pernah menerima, paling tidak minimal UPTD pernah menerima instruksi bupati nomor 1 tahun 2021 tentang kewajiban ASN menunaikan zakat infaknya kepada Badas. Di poin 4, dalam hal ASN berkeberatan menunaikan kewajiban zakatnya, tolong tuliskan alasan keberatannya kepada Badas Bapak Ibu. Kan kita harus mengawal program pemerintah, Bu. Ya kan? Kuningan punya visi, Kuningan makmur, agamis, menuju berbasis desa. Betul? Nah, karena kita negara, maka negara berbasis administrasi. Yang akan kita lihat, yang kita uji itu parameter dan indikator Kuningan makmur dan agamisnya dari aspek apa? Ya pun Bapak zakat infaknya kepada Badas kan jelas terukur Pak. Potensi zakat nasional 284 triliun. Baru terkumpul berapa puluh triliun. Di Kuningan potensi zakat mal itu kurang lebih 20 miliar. Kuningan baru mencapai 6 miliar. Dinas Pendidikan potensinya 8 miliar Bu. Baru masuk 600 juta. 9 miliar baru masuk 600 juta sampai dengan bulan November ini. Berarti hanya 6,7%. Kementerian Agama karyawan ada 800, potensinya 1,3 miliar, masuk 1,6 miliar. Ayo, saya kepala-kepala Anda boleh? Ayo saya kemana? Tidak ada. Ini kumah saya ini nyosot apa kadang-kadang. Tapi kebaikan itu ditanam, kan nggak boleh kita halang-halang kebaikan. Potensinya 1,3 masuk 1,6 miliar, ya kan? Waalaikumsalam. Hari ini sudah pendidikan, potensinya 8 miliar, baru masuk 600 juta. Jadi mana ya? Oh siap, mantap-mantap tuh. Pokoknya seperti kita tadi, penjelmaan dengan UPTD. Jadi yang ya, tapi terus hampir sejam, kurang 10 menit. Alhamdulillah. Ya, jadi ada 4 komponen yang akan didistribusikan uang itu. Kalau PGRI cabang Cikarang Mekar terhimpun anggaran UPJ-nya 1 tahun misalnya 100 juta, maka yang 40 juta mangga dikelola di PGRI untuk membantu tenaga honor atau OB atau apa. Ya Pak? Dalam hal 40 juta teh kurang kene Pak. Pak jangan cukup cepat 40 juta teh. Ada kegiatan mencari Badas. Karena uang yang ada di Badas adalah uang untuk kepentingan bersama sepanjang aman syar'i. Tadi aman regulasi, kita aman syar'i. Jadi kita harus tetap 8 asnaf. Innama shadaqatul fuqara wal masakin dan seterusnya. Ada 8 asnaf. Tidak boleh keluar. Kemudian uang zakat harus dalam rangka menentukan aman NKRI,
ya kan? Jadi bantuan dari Bandas dalam rangka menumbuhkan semangat hubul waton minal iman, bukan untuk membantu Al-Qaeda, bukan untuk membangun separatisme atau terorisme. Bantuan dari Bandas dalam rangka peneguhan semangat hubul waton minal iman, mencintai negara sebagai daripada iman. Itu tugas sampai semua. Ya, jadi 100 juta itu mah enggak, yang 40 juta dikelola oleh PGRI cabang Cigadang. Dalam hal kurang seperti kegiatan ini seminar ya, itu dapat dibayar oleh uang yang 40 juta itu, yang 40% itu dari PGRI cabang Cigadang Mekar. Dalam hal terjadi kekurangan, maka mintalah ke kami, insya Allah amun salah dan Jakarta kok pilih pasien. Ya, ini ulang mungkin agak balik restoran alih, kan jadi bingung kabeh kan, kayak ngapa BPJS susah, ya BPJS susah. Jadi kaitan dengan kuningan peduli ini, orang yang dirawat misalnya tenaga pendidik atau tenaga pendidikan dirawat di rumah sakit, badai keluar karena belum punya BPJS, ya kan? Ayo gitu. Ayah bener ibu saya cibai sih, tergaul di masyarakat juga. Ayah kan? Komplain ke baca, kubah si bantuan. Saya minta Bapak dan Ibu sebagai guru, sebagai agent objek, agen perubahan, harus menyatu dengan masyarakat. Karena Ibu dan Bapak harus tahu dalam Islam ini 40 surat itu memiliki hak waris Bapak dan Ibu semua. Tanggung jawab menyerahkan semua. Ya pun Bapak tidak tangga, Ibu tidak tangga, Ibu tidak tangga, kita termasuk diri kamalinaan. Keterlaluan, ya. Harus dihisap kembali, harus tahu kebutuhan masyarakat berapa. Nah, pilih ayah, pas kembali ayah kurang, boleh asli lah. Jadi di boleh asli dari alam asli, tapi boleh asli mohon. Tapi kalau kita disiniin, pupus ada gawe kene. Tapi tinggal lihat ya, kalau mana dua tuh mampu, memberikan Bandas si pasien ambulan, bisa dapat kali itu. Si Maitna sang keluarga gratis tidak banyak. Pan benar ya itu kurang tetangga orang begitu sana. Jadi kenapa Abu Gadu bagi di Purwakarta? Ada nanti dia apa cuma buku satu pembunuhan. Cok mereka banyak dibantuan untuk ngambil 40 juta. Jadi uang yang Bapak dan Ibu tunaikan dalam Jakarta itu disirkulasikan untuk kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Yang terakhir dari lembaga kependidikannya. Ada 4 komponen yang pendidikan, peserta didik, tenaga pendidikan, dan lembaga kependidikan. Tadi abdi kulinan di Pak Agus ya, kepala sini. Oh, Reha Busola sok, Reha Busola. Ya kan, tapi ulah kami tidak gede, ya kan. Cigadang Mekar, kayak 11 desa, kayak 11, karena saya 20 SD, tiba-tiba di musola kayak 10 juta, berarti 200 juta. Di mana kita 11 juta bisa asuh? Jadi lalu di pasien 500 atau 1 juta, udah akan ngambek. Iya rezeki bener sakit itu di Gusti Allah. Coba anu nganggeuskeun mari manusia nganggeuskeun Gusti Allah rezekina. Betul. Tapi usaha orang kudu rizqun minallah wa tarajul minan nas. Ya, rizqun minallah wa tarajul. Rezeki itu Gusti Allah, tapi tarajul melalui jalan. Makanya perlu sedikit ya. Itu lembaga pendidikan. Kemarin juga tadi ngomongin masalah sekolah penggerak ya kan. Jangan dikira Bandas tidak berkontribusi, ada SD 2 kalau tidak salah yang telah kami bantu fasilitasnya untuk mendapatkan nilai supaya lolos, ya kan? Sekolah penggerak ini Bu dibantu Bu Bandas. Abdi nusuh kita sekolahnya Bu Menteri, sampai perlu kita cari lagi orang Masya Allah. Ulah agalnya nyampe 10 jutaan Insya Allah. Dibantu Bandas. Ini tim sejarah kita sama mereka. Namun sejarah terlalu juta. Tapi bukan berarti kita merasa sama. Abi mah ingin mengoptimalkan saja perannya. Semakin bagus pemasukan akan semakin bagus juga pendistribusian. Karena bidang pendistribusian bidang apa? Ya, jadi dibaca ada bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang keuangan dan bidang administrasi. Bidang pendistribusian, bidang abdi. Jadi lu ngajukan dan bagi asesnya kudu di abdi.
Karena saya abdi mah tinggal di yayasan, biasa abdi gaduh masjid musala pengawasan itu pernah mungkin kabar. Nah, ya, betul mah ya murudan, majukeun, kasihan di mana tuh. Tapi kan teu supaya teh ya lupa dulu. Supaya kurangnya kita kabar itu tuh, jangan lupa dulu. Tapi wadah-wadah itu gimana sih ya? Padahal macam saya, kayak saya belum sudah bisa ya, tapi abdi tidak. Maka harus kebaca gitu lah. Nah jadi, habis jam dan kilometer. Abdi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen guru, ya kan, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di lingkup PGRI cabang Cigana Mekar. Mudah pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Amin. Komitmen kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Yuk kita wujudkan dari mulai hari ini. Ya kan? Jangan nunggu waktu sakaratul maut. Semuanya salat abdi, hidup abdi, ibadah abdi, ya kan? Mati abdi hanya untuk Allah. Tak abdi ibadah dongkap dalam konteks mengingatkan Bapak telah berkata dulu ishadu bi anna muslimun. Jadi ke Bapak yang membuat itu ke Prophet kita Rasulullah Musallallahu ya kan? Alastu bi rabbikum. Apakah kau akan mengaku bahwa aku adalah Tuhan? Itu saja. Barangkali Pak Morini kalau statementnya keras di saya, saling mengingatkan tawasau bihaq wa tawasau bisabr. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan yang baik oleh Allah, diberikan kekuatan yang baik oleh Allah, agar dengan kekuatan yang baik kita bisa berkontribusi yang terbaik untuk kemaslahatan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan jangka profesi, terus terang saja saya sebagai ASN ya, yang di dalamnya barangkali sudah bukan rahasia umum ya, bukan rahasia umum mengenai gaji dan servis juga lain sebagainya barangkali gitu ya. Sehubungan dengan adanya tadi juga yang didahulukan itu adalah gaya hidup ya, bukan pola hidup, sehingga kenyataannya dari gaji tersebut kadang mah gajinya ini tinggal beberapa persen barangkali. Oleh karena itu saya akan tanyakan, ini bagaimana misalnya cara menghitung, kalau dihitung dari sisa gaji ini belum sampai nisab gitu, belum sampai nisab. Sementara ini saya pengen menurunkan zakat gitu. Ya, ini bagaimana cara menghitungnya untuk pengeluaran zakat tersebut? Apakah tentang penghitungan zakat profesi tersebut dari sisa gaji yang ada, atau dihitung dari keseluruhan gaji, atau bagaimana? Mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Barangkali itu pertanyaan sementara yang disampaikan. Mohon penjelasan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, dia sejauh dia berdiri. Ibu bertukar saja, dia berdiri. Bagus pertanyaannya. Saya akan mengambil dari aspek regulasi dan aspek syar'i. Ya, dalam fatwa ulama bertingkat tahun 2006 bahwa zakat profesi diambil dari gaji bruto, bukan dari neto. Kalau dari neto pasti bakal bagi. Abdi gaji itu jadi guru bayarkan 7 juta misalnya, kan kebutuhan sewa perumnas, bayar cicilan segala macam, listrik telepon segala macam, bayar tekniknya seperti biasa pulang kita 300 sebulan. Lelas. Jadi zakat profesi mah jumhur ulama sepakat dari bruto. Kenapa bisa dicicil? Ini jumhur ulama dalam kompilasi hukum Islam modern, uang yang 12 tahun hal zakat itu kan 1 tahun, tetapi bisa dicicil. Pilih Bapak terpercandan pernyataan di abdi akhirnya pada usul YouTube, klik Ustadz Abdul Somad, judulnya zakat. Kayak 900 sisa itu pernyataan beliau tentang zakat. Jadi zakat itu walaupun ketentuannya hal 1 tahun dapat dicicil per bulan. Karena apa? Kalau dihitung 1 tahun khawatir jurina leuwih loba. Cek Abdul Somad. Ya, itu tidak profesor ahli hadis ya. Ya. Kenapa?
Urang di sana gaji PNS, guru, plus sertifikasi 10 juta. Bisa. Bener-bener ibu, di kampung saya paham. Kalau zakat itu hukum Islam bukan hukum negara, ya kan? Bahkan sekarang zakat bisa menjadi restitusi pajak, zakat bisa menjadi pengurang pajak. Saya punya teman orang terkaya di Kabupaten Kuningan, dia pajaknya 1 miliar 1 tahun lebih. Setelah dia memberikan zakat, dia hanya 500 kurang berjuta, padahal zakatnya hanya 20 juta. Apalagi di Malaysia pajaknya tidak ada dan utamakan zakatnya. Terus berapa kita ngomongin? Ya, jadi tahun 12 10 bulan 10 juta 1 bulan, 1 tahun 120.000 rupiah. 120 juta rupiah. Dipotong 2,5% karena Jakarta sudah hukum Islam 2,5%. Berarti kurang lebih 3 juta kan? Leres Pak? Nah, lamun ngaraguan 1 tahun di sana akadnya bulan Desember. Nanti bulan Desember yang akan datang kita bayar deui. Tapi belum tentu uang 3 juta di aya sadaya. Pas saya bayar di HP murah, ya kan? Budak jering sama tuna rusak atau segala macam, cacat piknik, cacat gini, segala macam. Geus kapake dewe kan sudah. Jadi cek usaha banget jurigna lebih. Oh. Abdi kemarin sosialisasi di daerah, izin kami menyampaikan informasi, ada kepala sekolah yang mengusulkan kepada Abdi, Pak, Abdi teh gaji kurang lebih 10 jutaan lah Pak, tapi Abdi gak ada kekayaan yang lain. Kumaha di Jakarta disanggupkan dengan ASN atau tidak? Cek Abdi di Jakarta tetap hiji, tapi untuk daftar mah Abdi saya nama Kabadnas hiji di baik. Ya, ulah dia matina usaha dan segala macam. Akhirnya dia kemarin langsung berzakat 350.000 per bulan. Kepala sekolah. Nah, lalu di Kuningan, izinnya Bu yang mengendala Pak Ketua DPRD ini kayak lebih. Ya, pada ibu anu gajinya, ibu rata-rata golongan sekarang sudah 3D 4A ya. Ibu 4, no ya. 4B, 4B sudah sangat muni sangat. Pokoknya jadi etangnya, etang harga nisobnya kita sorupkan karena harga emas 85 gram. Ini fatwa MUI, ulang ada fatwa tetangga, ya. Ulang makin fatwa MUI. Karena kalau bisa fatwa MUI lembur, ini mungkin ada paham Pak beta-beta dianggus-anggus. Negara sudah mengambil sikap hukmul hakim ilzamun bayar paul hilang. Keputusan hakim adalah kuat, tidak bisa dibantu inkrah. Contoh lebaran, Muhammadiyah hari Rebo, NU hari Kamis, ya kan? Negara ya kan sidang isbat ya kan? Cek negara teh koin jadi begitu. Nah, jadi Bapak jadi ibu golongan 4B betul sanes kamu abdi. Bapak jadi ibu pilih itu untuk umur pesanuna. Urang tanjakan, urang dihisab berat bu, digendir. Pan ibu sekarang masih asing teh. Asal ayat surat kita ayat yauma nabi wala fahimanu kalimuna aidihim wa tasadu anjuluhum bima kanu yaksibun. Poin mah ibu berarti biasanya nios kan jadi surat kita ngomong kalau bisa ngomong nanti tangan dan kaki yang menjadi saksi kita. Jadi menurut ibu hidup benes sehat tak canjakan zakat ya. Pak, Nabi mau pernah zakat kata tangga boleh dengan surat yang catatan ada surat keterangan kepada Badras nama ibu Anu telah memberikan zakat kepada si Anu. Nanti kalau dicek benar ke zakat. Paham bu? Ya, jadi berbeda dengan zakat. Jangan khawatir berkurang karena insya Allah akan bertambah. Tadi mana pertanyaannya sudah keluar ya? Itu ya? Udahlah, udah jam 11.05 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada tambahan sedikit kemarin Pak Ketua Presiden Pak Mahfud datang ke kami. Beliau memohon formulir kesediaan membayar zakat infak atau sedekah. Nanti formulirnya ada di Pak Ketua Presiden ya. Cuma mungkin kita jelaskan di sini ada formulir kesediaan membayar zakat infak dan sedekah
biar nanti pengurus tidak merasa keberatan. Saya memberikan panitia dulu. Apabila nanti ada formulir dari Bapak Ibu semua, ini pun yang sudah siap dan paham apa yang disampaikan oleh pimpinan kami Pak Yus. Jadi di sini ada nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat, jabatan, unit kerja, alamat unit kerja. Nah di sini ada jumlah gaji atau penghasilan berapa nanti dicatat sama ibu, sama bapak, kemudian tunjangan penghasilan. Nah risopnya itu tadi disampaikan 85 gram emas setahun. Nah kita mengacu kepada keputusan dari Basnas Kabupaten, dari Basnas Pusat, dari Menteri Agama, bahwa nilai emasnya itu emas antam sampai dengan hari ini harganya di 932.857 rupiah per gram. Sehingga penghasilan ibu bapak apabila sudah mencapai 6.607.748 maka disebut sudah ibu dan bapak kena nisabnya. Sehingga apabila dihitung 2,5% dari 6.600 yang kurang lebih 180-an Pak. 150 plus 600 20 plus 500 dari 600 165-an lah atau 150.000 per sasina apabila mau dibayar setiap bulan. Di sini nanti disampaikan, saya akan menyerahkan apakah sesuai dengan nisab, misalkan yang penghasilan 6 juta 150, atau misalkan saya hanya 100 saja yang 50-nya di kampung misalkan, atau boleh itu, atau misalkan saya mau tambahin tangan infak dan sembako-nya jadi 200, di sini dicatat boleh. Di sini ada yang membuat pernyataan dan juga mengetahui kepala sekolah masing-masing. Itu mungkin nanti kalau yang berminat atau barangkali ibu merasa terpanggil untuk menguruskan zakatnya, nanti berhubungan dengan Pak Presiden. Cukup ya mungkin itu. Terima kasih. Tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang pertama mohon maaf bahwa pakaian saya olahraga karena saya habis membimbing lomba senam di Korbri dari Kecamatan Sirus. Yang pertama. Yang kedua, saya baru selesai membuat akun kepala sekolah untuk Japara dan Cipicu di Korwil Jalan Sana. Dan insya Allah nanti jam 12 di Korwil kita bagi yang ada calon ketiga. Saya ucapkan terima kasih kepada PGRI Kecamatan Cigandemuka yang telah membuat program untuk mengetahui bagaimana caranya zakat profesi. Saya menyambut gembira Pak ketika waktu ada program saya beritahu, saya menyambut gembira dan alhamdulillah dari bapak-bapak pengurus Badan Zakat Kabupaten Kuningan bisa hadir, bisa memberikan penjelasan sosialisasi kepada kita semua, karena kita semua mungkin saja karena tidak tahu, mungkin karena hemat kita belum bisa memberikan atau bukan memberikan, mengeluarkan zakat dari profesi kita sebagai mestinya. Setelah mendapat penjelasan ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita dan kita bisa mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan Pak Haji ini saya bertemu beberapa kali di Kemenang Pak. Tahun 2007-2008 waktu masalah-masalahnya kurikulum berbasis kompetensi, Pak Mulyono itu selalu pakai saya untuk yang gitu Pak.
sosialisasi kurikulum, sosialisasi soal dan sebagainya, saya 3 kali untuk FNB. Dan pada waktu itu kalau tidak salah Bapak sebagai masih kasih. Kemarin 2018 saya menemui dulu tentang APSI, Pak. Saya ketua APSI yang ketemu dengan Bapak di Kemenang. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari pencerahan bagi kita untuk sedikit banyaknya kita bisa melaksanakan syariat Islam. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah memberikan keberkahan dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya selaku korwil mohon maaf karena bisa berketemunya di ujung acara tadi, dan kepada rekan-rekan semua sekali lagi mohon maaf karena waktu. Saya hadir dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya